Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini, saya selaku moderator, yaitu Vivi Aswita Mandalasari dengan NIM A2101982, akan membuka presentasi dari kelompok kami untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Gasal 2020-2021, mata kuliah kurikulum dan pembelajaran terkait dengan tema yaitu kurikulum darurat COVID-19, kurikulum darurat fokus pada kurikulum ekonomi di tingkat SMA. Dengan judul dari kelompok kami yaitu Kurikulum Darurat Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Mardita Hinu Anggraini dengan NIM A2101950. Kedua, Fikih Ikhtiara dengan NIM A2101965. Yang ketiga, Nabilah Irsandi dengan NIM A2101972 dan Vivi Aswita Mandalasari dengan NIM A2101982 dan juga Afifah Khairunisa dengan NIM A2101984. Selanjutnya akan dipaparkan materi oleh pembawa materi pertama, yaitu Saudari Fikih Ikhtiara dengan NIM A2101965. Kepada Saudari Fikih Ikhtiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Saudari Vivi Aswita Mandalasari. Di sini saya akan menyampaikan mengenai bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan masalah, serta rumusan masalah. Dari topik pembahasan makalah. Di sini saya rangkum menjadi satu pemaparan, yaitu kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Sejak adanya virus corona ini mengancam penduduk di tanah air, mengakibatkan beberapa persoalan bermunculan, terutama pada dunia pendidikan. Dengan mengingat akan bahayanya virus ini, untuk itu pemerintah merencanakan pembelajaran di rumah, berguna untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini. Agar pelaksanaan belajar berjalan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai, oleh karena itu pemerintah melakukan dua kebijakan, yaitu fokus pada kompetensi dasar esensi yang berpedoman pada kurikulum darurat dan yang menjadi penting, yaitu keselamatan dan kesehatan para peserta didik dan pendidik juga. Dengan begitu, terciptanya asesmen kognitif dan non-kognitif, sehingga siswa tidak akan ketinggalan materi dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mardita Hinu Anggraini dengan NIM A210190050. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Tiara. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bab 2 pembahasan, yaitu pembahasan rumusan masalah, yaitu yang pertama, kebijakan masa jaga jarak yang dilakukan pemerintah Indonesia berdampak pada anak-anak. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Dalam meringankan kesulitan pembelajaran di masa pandemi, pemerintah menyiapkan dukungan kebijakan pelaksanaan di masa khusus, yakni satuan pendidikan dapat tetap menggunakan kurikulum nasional, menggunakan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus yang disusun oleh Kemendikbud, dan melakukan penyederhanaan kurikulum secara
mandiri, serta Kemendikbud menyediakan modul-modul pembelajaran yang diharapkan mampu membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. Guna memastikan hak belajar setiap anak terpenuhi, Kemendikbud telah menghadirkan beberapa inisiatif untuk mendukung pelaksanaan belajar dari rumah. Beberapa inisiatif atau terobosan tersebut diantaranya adalah pengoptimalan platform pendidikan jarak jauh, rumah belajar, serta kerjasama dengan berbagai platform penyedia layanan pembelajaran daring, penyediaan kuota gratis dan subsidi kuota melalui kerjasama dengan provider telekomunikasi, kebijakan relaksasi penggunaan dana BOS, peningkatan kapasitas guru melalui guru berbagai dan seri webinar terkait pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Program belajar dari rumah di TVRI dan program pembelajaran di RRI. Yang kedua, pembahasan rumusan masalah yang kedua yaitu penerapan kurikulum pada masa pandemi. Upaya penerapan kurikulum untuk membantu siswa yang berdampak dan berpotensi tertinggal, Mendikbud menghimbau guru melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh dan melalui evaluasi guru akan mengetahui apakah pembelajaran yang telah dilakukan dapat memberikan kompetensi pada siswa. Pemerintah melakukan relaksasi peraturan untuk guru dalam mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kurikulum khusus diharapkan dapat dilakukan melalui pembelajaran aktif, yakni pembelajaran yang mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam perkembangan belajarnya, mempelajari bagaimana dirinya dapat belajar, merefleksi pengalaman belajarnya, dan menanamkan pola pikir. Sekian dari penjelasan saya, yang kemudian pembahasan rumusan masalah ketiga akan dibacakan oleh Saudari Nabila Irsyani. Implementasi kebijakan pemerintah di masa pandemi pada kurikulum darurat di tingkat SMA. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, 2. Menggunakan kurikulum darurat, 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa tetap berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa COVID-19, kurikulum darurat dan modul pembelajaran dapat digunakan. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Yang nomor 1 yaitu kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013, penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga terfokus pada kompetensi esensial yang kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran, tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Yang kedua, kurikulum darurat diharapkan dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan selama masa pandemi.
3. Modul pembelajaran mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, siswa. Modul diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi mendampingi anak belajar dari rumah. Untuk membantu siswa yang paling terdampak pandemi dan berpotensi paling tertinggal, guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnostik kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Untuk mendukung kesuksesan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru. Guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. 4. Kompetensi yang diharapkan pada kurikulum ekonomi tingkat SMA. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran dan tetap berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Berikut ini kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diterapkan pada kurikulum ekonomi tingkat SMA. Ekonomi kelas 10, 11, dan 12. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, 2 sikap sosial, 3 pengetahuan, 4 keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Berikut pemaparan materi dari saya. Yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh Vivi Aswita Mandalasari, NIM 082. Terima kasih. Efektivitas penerapan kurikulum darurat pada mata pelajaran ekonomi di tingkat SMA. Pembelajaran jarak jauh yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 atau virus corona mengalami beberapa kendala yang dihadapi baik oleh guru, siswa, dan juga orang tua, di mana hal ini memberikan dampak negatif yang berkepanjangan sehingga tidak berjalan secara efisien. Hal ini pun membuat pemerintah, terutama dalam bidang pendidikan, yaitu Kemendikbud, melakukan penyesuaian kebijakan pembelajaran. Salah satunya yaitu pemerintah mengimplementasikan penerapan kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum darurat tersebut pada setiap jenjang pendidikan, yaitu PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMK, dilaksanakan untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan di jenjang selanjutnya. Kemudian, seperti yang telah dipaparkan tadi, bahwasanya terdapat 3 opsi pelaksanaan kurikulum yang dapat dipilih oleh satuan pendidikan, yaitu yang pertama, tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, yang kedua, menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus, dan yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, yaitu ketiga opsi tersebut berlaku untuk semua jenjang pendidikan, baik bagi sekolah yang berada pada zona orange dan merah maupun yang sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di zona kuning maupun hijau. Telah dijelaskan tadi juga bahwasannya tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Demikian pada mata pelajaran ekonomi yang diterapkan di SMA. Pada mata pelajaran ekonomi di kelas 10, terdapat 1 kompetensi inti pengetahuan dan 1 kompetensi keterampilan. Dengan 7 keterampilan, dengan 7 kompetensi dasar pengetahuan dan juga 7 kompetensi dasar keterampilan. Pada mata pelajaran
ekonomi kelas 11, terdapat 1 kompetensi inti pengetahuan dan 1 kompetensi inti keterampilan, dengan 6 kompetensi dasar pengetahuan dan 6 kompetensi dasar keterampilan. Pada mata pelajaran ekonomi kelas 12, terdapat 1 kompetensi inti pengetahuan dan 1 kompetensi inti keterampilan, dengan 5 kompetensi dasar pengetahuan dan 5 kompetensi dasar keterampilan. Dari pemaparan data tersebut, dapat kita lihat bahwa penyederhanaan kompetensi dasar pada setiap tingkatan pada mata pelajaran ekonomi, kompetensi dasar tersebut cenderung mengalami pengurangan. Hal itu dalam kurikulum darurat diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran selama masa pandemi, yaitu terkhusus baik bagi guru, siswa, dan juga orang tua, sehingga efektivitas kurikulum darurat dapat berjalan sebagaimana mestinya pada mata pelajaran ekonomi di tingkat SMA, dan pendidikan dapat berjalan baik melalui kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, sehingga kurikulum darurat pada kebijakan tersebut pun dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Afifah Hoirunisa dengan NIM A2101984. Kesimpulan, kebijakan masa jaga jarak yang dilakukan pemerintah Indonesia berdampak pada anak-anak kurikulum darurat, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa COVID-19, kurikulum darurat dan modul pembelajaran dapat digunakan. Penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyaratan untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Kurikulum darurat diharapkan dapat membantu mengurangi kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan anak selama masa pandemi. Modul diharapkan akan mempermudah guru untuk memfasilitasi dan memantau pembelajaran siswa di rumah, dan membantu orang tua dalam mendapatkan tips dan strategi dalam mendampingi anak belajar dari rumah. Kurikulum darurat melalui penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013 sebagai penyederhanaan untuk setiap mata pelajaran sehingga terfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Penyederhanaan kompetensi dasar dalam setiap mata pelajaran juga diterapkan pada mata pelajaran ekonomi di SMA pada setiap tingkatnya dengan tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran ekstrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dari data tersebut terlihat penyederhanaan kompetensi dasar pada setiap tingkatnya pada mata pelajaran ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.